Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dasar matematika, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri, dan ini adalah video bagian yang ketiga. Kita akan membahas bagaimana penerapan turunan fungsi trigonometri ini untuk part 1. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus memberi manfaat, dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, untuk penerapan pertama, ya, penggunaan turunan fungsi trigonometri ini, yang pertama yaitu untuk menentukan titik stasioner. Nah, bagaimana kita ingin mencari titik stasioner? Nah, misalkan X sama dengan A adalah suatu titik stasioner dari fungsi fx, maka nilai A akan menyebabkan turunan pertamanya sama dengan 0, ya. Maka A itu adalah X sama dengan A itu adalah titik stasioner. Ya, begitu. Jadi turunan pertamanya harus sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita lihat bentuk contoh berikut. Nah, di sini tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk x dari 0 sampai 360 derajat. Nah, karena dia berhubungan dengan konsep turunan, kita punya fx sama dengan sin 2x, maka kita cari turunannya dahulu. Maka turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x, karena sin turunnya adalah cos 2x dan 2x turunnya adalah 2, berarti 2 cos 2x. Karena kita ingin mencari titik stasioner, maka syaratnya turunan pertamanya sama dengan 0. Artinya ya, 2 cos 2x sama dengan 0, maka cos 2x sama dengan 0. Nah, cos berapa nilainya 0? Ya, adalah berarti cos 2x adalah cos 90. Nah, sesuai dengan prinsip persamaan trigonometri, cos 2x sama dengan cos 90 artinya adalah 2x sama dengan 90 tambah k 360, atau 2x sama dengan min 90 tambah k 360. Ini adalah prinsip persamaan trigonometri. Nah, untuk bagian pertama ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2, maka kita dapat X sama dengan 45 ditambah K 180, dan ini juga kita bagi 2, maka kita peroleh X sama dengan min 45 tambah K 180. Nah, kita cari satu persatu nilai X yang memenuhi rentang 0 sampai 360 derajat. Oke. Yang pertama untuk X sama dengan 45 tambah K 180. Nah, karena K kan X kita kan mulai dari 0 sampai 360, maka kita jalankan K nya mulai dari 0. Nah, ketika K nya sama dengan 0, maka persamaan X nya menjadi X sama dengan 45, karena 0 kali 150 kan 0, maka X sama dengan 45 tambah 0, 45. Oke, untuk K nya 1, maka kita peroleh X nya sama dengan 45 tambah 1 kali 150. Ini dia. Berarti X sama dengan 45 tambah 180, yaitu 225. Masih memenuhi ya. Untuk K nya sama dengan 2, maka kita dapat 2 kali 180 adalah 360. Berarti 45 ditambah 360 yaitu 405. Berarti ini melewati batas, karena batas kita paling tinggi adalah 360. Berarti ini tidak memenuhi. Oke, berarti ada 2 ya, 45, 225. Nah, untuk tadi kan ada 2. Yang keduanya adalah X sama dengan min 45 tambah K 180. Kita mulai K nya 0, jelas dia negatif 45, berarti tidak memenuhi. Untuk K nya 1, berarti min 45 ditambah 180, berarti kita dapat 135. Dan K nya 2, maka kita dapat min 45 ditambah 360, yaitu 315. Masih memenuhi. Kita jalankan K nya 3, berarti sama dengan min 45 tambah 190 kali 3 yaitu 540, maka kita dapat 495. Berarti ini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah 135 dan 315. Artinya titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x adalah X sama dengan 45, X sama dengan 135, X sama dengan 225, dan X sama dengan 315. Jadi syarat untuk mencari titik stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Itu penggunaan
turunan fungsi trigonometri yang pertama. Oke. Kita lihat penggunaan yang kedua. Ya, yang kedua yaitu fungsi turunan dari fungsi trigonometri ini juga bisa untuk menentukan selang kemonotonan. Maksudnya fungsi itu apakah cenderung naik atau cenderung turun atau tidak keduanya. Nah, di sini ya, misalkan fx memiliki kecenderungan untuk naik atau turun atau tidak keduanya. Oke. Jadi kalau turun pertamanya besar 0, maka fungsi itu dikatakan naik. Dan jika dia kecil 0, maka fungsinya dikatakan turun. Tetapi jika dia sama dengan 0, maka dikatakan fungsinya tidak naik atau tidak turun. Atau yang seperti kita bahas tadi, itu adalah titik stasioner. Ya, titik stasioner itu sama dengan titik diam, gitu ya. Nah, kita lihat contoh berikut. Nah, di sini katanya diketahui fungsi fx sama dengan 3 cos x ditambah v per 4 untuk x dari 0 sampai 2v. Ya, tentukan pertama titik stasioner dari f, kedua interval naik dan turun dari fungsi f. Jadi batas-batas fungsinya naik dan fungsi f turun, gitu ya. Oke, kita lihat bagian pertama yaitu titik stasioner. Nah, kita punya fungsi tadi fx sama dengan 3 cos x tambah v per 4. Karena berhubungan dengan turunan, maka kita cari turunan terlebih dahulu. Berarti f absen sama dengan min 3, karena cos turunnya kan min. Ya, min 3 sin x tambah v per 4. Gitu ya. Kali 1, karena x kan turunnya 1. Berarti tidak perlu kita tulis. Nah, karena yang pertama kita ingin mencari titik stasioner, ya, kita tahu syarat titik stasioner tadi adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Dan kita punya f absen x tadi adalah min 3 sin x v per 4 sama dengan 0. Begitu ya. Berarti artinya di sini sin x ditambah v per 4 itu sama dengan 0. Nah, sin berapa nilainya 0? Juga sin 0. Berarti sin x tambah v per 4 sama dengan sin 0. Nah, sesuai dengan konsep persamaan trigonometri, artinya di sini untuk sin, berarti x sama dengan v per 4, x tambah v per 4 sama dengan 0 tambah k2v, atau x tambah v per 4 sama dengan v kurang 0, atau 180 kurang 0 tambah k2v, gitu ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan pertama, berarti kita pindah ruas, berarti x sama dengan min v per 4 tambah k2v, ya. Nah, kita jalankan ini dulu. Berarti kalau k, kita ambil langsung k nya 1 ya, karena kalau k nya 0 nilai x nya negatif. Kita ambil k nya 1. Kalau k nya 1, maka nilai x nya sama dengan min v per 4 ditambah 2v. Berarti 2v boleh kita sederhanakan menjadi 8v per 4. Berarti min v per 4 ditambah 8v per 4, yaitu 7v per 4, masih memenuhi. Coba kita ambil k nya 2. Berarti x sama dengan min v per 4, berarti kan 2 dikali 2v 4v. Kita samakan juga penyebutnya, yaitu berarti 4v ini sama dengan 16v per 4. Begitu ya. Berarti kalau kita jumlahkan 15v per 4. Ini lebih dari batasnya, yaitu 2v. Kalau ini kan 3 seperempat, 3 per 4 berlebih. Berarti ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah 7v per 4. Nah, untuk bagian ataunya, yaitu x tambah v per 4 sama dengan v kurang 0, kita sederhanakan dulu menjadi x sama dengan v dikurang v per 4. Ini pindah ke sini, kan plus, jadi kurang. Ditambah k 2v. Oke, kita dapat v kurang v per 4, 3v per 4. Tambah k 2v. Nah, sepertinya mulai dari 0 boleh k-nya. Berarti k-nya 0 dapat 3v per 4. Tapi kalau k-nya 1, berarti 3v per 4 ditambah 2v. Ini lebih dari, kita sederhanakan 8v per 4 dapat 11v per 4. Ini melebihi dari 2v. Ini kan jelas ini tidak memenuhi. Begitu ya. Artinya titik stasioner dari 3 cos x tambah v per 4 untuk 0 sampai 2v, kan batasnya 0 sampai 2v, yaitu x nya 3v per 4, x sama dengan 7v per 4. Berarti untuk titik stasioner ya. Nah, yang kedua kita akan mencari interval turun dan naiknya ya, atau interval kemonotonan fungsinya. Nah, tadi
kita dapatkan titik stasionernya ada dua ya, 3V/4 dan 7V/4. Dan kita tahu syarat fungsi naik itu jika turunan pertamanya besar 0 dan turun jika turunan pertamanya kecil 0. Nah, kita buat garis bilangan, batasnya kan dari 0 sampai 2V ya. Ini kan memenuhi 0 sampai 2V, dan kita punya 3V/4 dan 7V/4 gitu ya batasnya. Nah, di sini kita ambil suatu titik, misalnya kita ambil titik antara 0 dan 3V ini ya. Kan f absen x kita sama dengan min 3 sin x tambah V/4. Jadi kita ambil ya titik misal antara 0 sampai 3V ini, misalnya titiknya adalah setengah V atau V/2. Nah, titik V/2 ini kita substitusi ke persamaan turunan pertamanya ini, yaitu ke min 3 sin x tambah V/4. Maka kita ganti x-nya V/2, maka kita peroleh V absen V/2. Jadi x-nya V/2 itu sama dengan min 3 sin V/2 ditambah V/4. V/2 tambah V/4 yaitu berarti ini kan V/2 90, V/4 45, berarti min 3 sin 135. Sin 135 ini kan kuadran 2, untuk nilai sinnya positif berarti tetap menjadi min sin 45 ya, min 3 sin 45 ya, nilainya tidak berubah. Min 3 ini kan sebagai koefisien. Nah, sin 45 yaitu setengah akar 2 ya, berarti mendapat min 3/2 akar 2. Nah, ini kan kalau min berarti dia kecil 0, artinya rentang 0 sampai 3V/4 itu negatif. Nah, secara umum setelah negatif biasanya adalah positif dan nilai kembali negatif. Nah gitu, maksudnya negatif ini berarti fungsinya turun, positif ini fungsinya naik, dan negatif lagi fungsinya turun, berarti turun naik turun begitu. Nah, di sini kita dapatkan intervalnya. Jadi fungsi dari garis di atas yang nampak bahwa fx itu turun dari 0 sampai 3V/4 ya, berarti x ya besar sama 0 kecil dari 3V/4 ya, atau x turun dari ya besar dari 7V/4 sampai 2V begitu ya. Yang negatif ini adalah turun, sedangkan dia naik di antara 3V/4 dan 7V/4 begitu. Jadi ingat, syarat fungsi itu naik adalah turunan pertamanya besar 0, dan jika fungsi itu turun adalah jika turunan pertamanya kecil 0 begitu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ya, untuk mencari suatu titik stasioner ya, maka turunan pertamanya adalah 0. Jika x sama dengan a adalah titik stasioner dari fx, maka f absen a sama dengan 0, berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian untuk kecenderungan kemonotonan suatu fungsi apakah naik atau turun, maka turunan pertamanya besar 0 dikatakan fungsinya naik, dan f absen turunan pertamanya kecil 0 maka f dikatakan turun, dan jika sama dengan 0 maka dia tidak naik atau tidak turun. Gitu kesimpulan kita. Oke, terima kasih sudah menonton pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat memahami konsep fungsi turunan fungsi trigonometri dalam penerapannya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan isi kolom komen. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.